Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian bagaimana cara membaca tabel distribusi normal untuk mata kuliah statistika bisnis. Nah, merujuk kepada contoh soal pada video sebelumnya, di sana sudah diberikan contoh di mana ketika nilai Z1-nya min 1,00, maka berapakah luasnya? Atau nilainya berapa? Nah, sekarang kita buka tabel distribusi normalnya. Nah, untuk Z1 min 1,00, untuk mencari nilainya berapa atau hasilnya berapa, minnya kita abaikan dulu. Nah, kemudian kita fokus ke sebelah kiri atau ke kolom yang pertama. Itu ada angka 1,0. Kita cari mana yang 1,0, kemudian kita geser ke kanan. Di kanan itu ada 0,00. Di kanan ada 0,00 ya. Jadi 1,00 ya. Nah, diperoleh hasilnya adalah ketika Z1-nya 1,00, maka luas daerahnya adalah 0,3413 ya. Nah, itu ya 0,3413. Atau kalau dikonversi dalam bentuk persen berarti luas daerahnya 34,13%. Nah, ini untuk Z1-nya. Jadi gampang ya. Kita fokus ke sebelah kiri atau ke kolom yang paling kiri ya, ke bawah, kemudian tarik ke kanan ya. Nah, begitu juga untuk mencari Z2-nya. Z2-nya pada contoh soal hasilnya min 0,17. Minnya kita abaikan dulu. Sekarang cari 0,17. Berarti kita fokus ke sebelah kiri, cari 0,1 dulu. Cari 0,1 dulu yang mana. Nah, kemudian setelah 0,1 sudah kita temukan, baru kita fokus ke kanan. Ke kanan berarti cari yang 0,7 ya. Nah, ke kanannya cari yang 0,07 ya. Karena kan kalau dijumlah kan 0,1 ditambah 0,07 kan 0,17 ya. Jadi sebelah kirinya fokus ke 0,1, sebelah kanannya fokus ke 0,07. Nah, di sana akan diperoleh luas daerahnya adalah 0,0675 atau kalau dikonversi dalam bentuk persen ialah 6,75% begitu kurang lebih ya. Baik, berikutnya kita akan coba membaca tabel distribusi student atau distribusi T ya. Nah, pada contoh soal untuk mencari T tabelnya bisa menggunakan formulasi min T alfa DF. Alfanya 0,05 atau 5% ya, sudah ditentukan di dalam soal. Kemudian DF-nya N-1. N-nya di dalam soal ada 12 ya, jumlah mahasiswanya ada 12. 12 dikurang 1, 11. DF-nya sama dengan 11. Cara bacanya hampir sama dengan tabel distribusi normal. Jadi langkah pertama, kita bisa lihat dulu baris pertamanya. Baris pertamanya ini menunjukkan alfa ya, alfanya 5% atau 0,05. Kemudian kalau yang kolom pertama ke bawah ini menunjukkan DF-nya atau DK-nya ya, atau derajat kebebasannya yaitu 11. Nah, kalau kita lihat dengan alfa 0,05 dan DF atau DK 11 diperoleh T tabelnya min 1,796 ya. Kalau di tabel 1,796 ya, karena di sini formulasinya pakai min T, jadi dikalikan dengan min jadi min 1,796. Baiklah, lanjut lagi kita akan membaca distribusi C kuadrat atau distribusi K kuadrat ya. Nah, untuk tabel K kuadratnya kita tampilkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita akan mencari atau menentukan K kuadrat tabel ya. Nah, K kuadrat tabel ditentukan dengan formulasinya adalah alfa, DK. Alfanya udah ditentukan 0,05 atau 5%. DK-nya dengan rumus K-1. K-nya 2. Dapat dari mana 2? 2 itu dari jumlah dadunya ya. Jumlah dadunya kan ada sepasang ya. Ada sepasang, nah itu ada 2. Maka K-nya 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka kita cari di tabel untuk DK-nya 1 dan alfanya 0,05.
dapat diperoleh KI kuadrat tabelnya 3,84. Baik, sampai di sini bisa dimengerti ya. Sangat mudah ya dalam membaca tabel KI kuadrat maupun membaca tabel-tabel yang lainnya. Hampir sama metodenya. Baik, berikutnya yang terakhir kita akan membaca tabel distribusi F ya. Nah, untuk distribusi F, cara bacanya sama dengan pada tabel distribusi T atau distribusi C kuadrat atau distribusi normal ya. Mengacu kepada soal, nah untuk mencari F tabel alfanya sudah ditentukan di sini 0,05, kemudian koma V1 V2. V1 itu adalah DK1, V2 adalah DK2. DK1 adalah derajat kebebasan pembilang, DK2 derajat kebebasan penyebut. Diperoleh dari, kalau di contoh soal, masing-masing metode ini diujikan kepada 5 siswa ya. Nah, berarti N-nya 5. Nah, nanti untuk mencari DK, baik DK1 maupun DK2 ya, rumusnya adalah N-1. Nah, N itu kan jumlah siswanya ya, jumlah siswa ada 5, berarti 5 dikurang 1, 4. Maka DK1, DK2-nya masing-masing 4, atau F1, F2-nya masing-masing 4. Nah, jadi dari tabel F ini dengan alfa 5%, kemudian DK pembilang 4, DK penyebut juga 4, maka diperoleh nilainya adalah 6,39. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana cara membaca tabel-tabel tersebut. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.